terdapat kompleks makam di Desa Karangkendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon. Di salah satu sudut makam dipercaya bersemayam jasad seorang murid Sunan Gunung Jati yang terkenal kesaktiannya. Syekh Maglung Sakti, itulah nama dari sosok murid Sunan Gunung Jati yang diperintahkan menyebarkan Islam di wilayah utara Cirebon dahulu kala. Berbicara mengenai mitos dan legenda, kota Cirebon memang tidak pernah ada habisnya. Salah satunya adalah lokasi di mana saya berada sekarang ini, yang merupakan tempat peristirahatan terakhir seorang pendatang dari negeri Syria yang bernama Syekh Maglung Sakti. Konon, Syekh Maglung Sakti memiliki nama asli Syarif Syam. Syarif Syam selalu menggelung atau mengikat rambutnya dikarenakan rambutnya panjang hingga menyentuh tanah. Tak ada seorang pun yang mampu memotong rambutnya kala itu. Sampai akhirnya, ia pun bernazar, siapapun yang mampu memotong rambutnya, maka ia bersedia untuk menjadi muridnya. Berdasarkan petunjuk yang ia dapat, akhirnya Syekh Maglung Sakti tiba di Cirebon. Singkat cerita, ia bertemu dengan Kanjeng Sunan Gunung Jati yang mampu memotong rambutnya. Syekh Maglung Sakti pun menepati janjinya, dan ia pun menjadi murid Sunan Gunung Jati. Tempat di mana rambut Syekh Maglung Sakti berhasil dipotong kemudian dikenal dengan nama Jalan Karanggetas. Ada mitos yang mengatakan siapapun orang yang memiliki pangkat atau jabatan tinggi, jika melewati Jalan Karanggetas ini, maka pangkatnya akan turun atau hilang jabatannya. Wow. Saya pun mencoba mencari informasi tentang Syekh Maglung Sakti lewat juru kunci makam. Bapak dengan siapa? Bapak Satori, Mbak. Di kompleks makam ini terdapat beberapa peninggalan. Di antaranya adalah padasan keramat yang digunakan sebagai tempat berwudu. Ini ya Pak, sumurnya. Ya, sumurnya ini adalah sumur peninggalan beliau dari Syekh Maglung Sakti. Sementara sumur wudu di padasan keramat ini berasal dari sebuah sumur yang dinamakan Sumur Pusar Bumi. Lalu dialirkan kemana lagi Pak sumur air? Dialirkan ke pada situ, kemudian bisa ke padasan 7 situ. Ya, selain itu, terdapat juga tempat wudhu di para santri yang posisinya tepat di belakang Sumur Pusar Bumi. Ada juga beberapa padepokan yang diperuntukkan sebagai tempat berkumpul dan belajarnya para santri. Saya dan Pak Satori pun sampai di sudut makam yang merupakan makam Syekh Maglung Sakti. Ya Pak, sekarang kita sudah berada di dalam makam Syekh Maglung Sakti ini sendiri. Bapak bisa diceritakan mengenai sejarahnya beliau ini seperti apa Pak? Oh iya, mereka itu aslinya dari negara Syam, kemudian untuk mencari orang-orang yang bisa memotong rambutnya, akhirnya bisa bertemu dengan Mbahku Sangkan, akhirnya disitulah merupakan suatu pemotongannya di sana di Cirebon Kota yang sekarangnya itu namanya Karanggetas gitu. Nah Pak, sebenarnya ada apa Pak dengan rambutnya sendiri sehingga dia harus memotongnya hingga berjalan dari negeri Syam itu ke sini Pak? Karena kemungkinan dari sana di negara Syam itu maka nggak ada orang yang bisa memutus rambutnya beliau. Akhirnya beliau sebagai jadi muridnya, sebagai kemudian diutus ke sini ke daerah Cirebon Utara. Untuk memperoleh informasi pasti berdasarkan catatan sejarah, saya menemui sejarawan lokal, Bapak Sulama.
Dari masa kecilnya beliau itu mempunyai keanehan karena satu-satunya anak bangsawan dari Sam itu berambut panjang sampai menyentuh tanah, dan di sana orang tuanya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memotong rambut, tapi tidak ada yang mampu. Setelah dapat petunjuk bahwa satu-satunya orang yang bisa memotong rambut adalah orang yang lahir itu atas percampuran perkawinan dari orang Jawa dengan orang Timur Tengah. Setelah nyampe di daerah Lewabungkuk, itu ada seorang Amirul Mukminin dengan julukan Syekh Syarif Hidayatullah, yang mana beliau adalah cucu dari yang Prabu Siliwangi. Kemudian pada waktu itu terjadi ikrar gitu. Kalau kamu suka terima dengan dipotong rambut, maka akan saya potong. Nah, setelah itu orang Cirebon mengenal dia itu menjadi Pangeran Magelung Sakti karena rambutnya yang panjang, digelung, jadi punya julukan Pangeran Magelung Sakti. Dan beliau sekarang diberikan satu anugerah kepercayaan sama Gusti Syarif Hidayatullah untuk syiar Islam di daerah utara, di daerah Karangkendal. Makanya dia punya julukan Pangeran Karangkendal. Sebagai mitos, orang Cirebon itu untuk para pengagum pejabat nggak ada berani lewat Karanggetas, khususnya pejabat, takut karena kalau lewat situ jabatannya akan turun. Tapi ini hanya sebuah mitos saja. Kebenarannya ya wallahu a'lam lah, Allah yang tahu. Ini kita sudah berada di... Malam harinya, saya bersama Kang Sigit akan mencoba melakukan pendeteksian. Auranya sendiri Kang yang akan rasakan di tempat ini itu seperti apa Kang? Pertama kita masuk gerbang itu sudah luar biasa ya, sangat-sangat luar biasa karena di sini makam wali, di luarnya sendiri memang aura yang negatif udah mulai masuk mendobrak ke dalam makam wali Syekh Magelung. Kenapa Kang? Ini kan maksudnya bisa dibilang ini tempat yang suci ya Kang ya. Ini juga dikeramatkan juga, dan ini makam seorang tokoh yang memang auranya juga bukan yang negatif seperti itu. Tapi kenapa Kang lalu akan mengatakan di sini auranya negatif? Jadi gini, di mana ada makam waliullah, di situ ada positif, di situ pun pasti ada yang negatif. Jadi memang makhluk jin itu ada yang sebagian memang menyesatkan, di mana terdapat di makam para wali-wali tersendiri. Gitu. Sosoknya ada tidak Kang? Yang mungkin kita terlihat? Kita coba lihat lebih ke dalam. Ya, Kang. Di sini kita melihat sosok santri dari Syekh Magelung. Kalau kita lihat ini seperti langgar ya, langgar tuh jadi musola zaman dulu lah, istilahnya musola kalau sekarang itu seperti langgar. Ini di sini posisinya. Tadi ada sesuatu yang jatuh ya dari atas, itu ke bawah. Terus juga tadi pas begitu masuk, sampai sekarang saya masih kayak merasakan mual ini gitu Kang. Sebenarnya kalau kita bicara masalah itu ya tadi, ini Allah. Baru saja kami akan mulai melakukan pendeteksian, aura negatif di tempat ini mulai menyerang saya. Mungkin kira-kira kuat nggak? Sebentar ya, coba untuk tarik nafas dari hidung keluar. Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Tarik nafas. Karena di sini ini auranya sangat negatif ya, untuk benar-benar mendesak. Ya tadi tuh pas lagi ditarik itu kayak saya dipegang tangannya. Betul, gitu. Jadi nggak tahu deh. Ini kayak ngerasanya sih memang kayak tadi dicengkram. Dicengkram gitu. Karena posisinya gini, tadi sempat mau akan narik ke sana, dia akan membawa, karena bangsa tersebut berpikir dia dengan mudah untuk menarik. Pendeteksian kami lanjutkan. Di lokasi ini aura terasa lebih positif. Nah ini salah satu yang di depan kita ini adalah satu pendopo atau padepokan dulunya zaman eranya beliau waliullah yaitu Syekh Magelung Sakti. Ini mengajarkan silat dan ngaji. Itu apa? Coba perhatikan ini, beliau gede, besar tinggi, matanya juga kayak apa ya, kayak bola gitu, matanya kayak bola. Ya, lidahnya ini auzubillahi min dzalik ini salah satu mungkin bisa disebut juga
Dia lagi lihat ke arah sini nggak, Kang? Betul sekali ini posisi jelas sekali nih, jelas sekali, tinggi besar. Ini mendekat ke kita ini, mendekat ke kita. Itu tujuannya apa, Kang? Mendekat seperti itu kan biasanya makhluk gaib seperti itu kan memang mereka cenderung menjauh mendekat. Nah, ini yang sekarang dia lakukan untuk mendekat itu apa, Kang? Ini salah satu, kalau saya perhatikan sekarang ini salah satu yang betul-betul powernya sangat kuat ini. Ini kekuasaan mereka ini. Ini kekuasaan mereka ini. Mereka itu berarti ada banyak sekali. Bersama Kang Ujang, mediumisasi dilakukan. Kang Ujang menyiapkan satu mediator. Assalamualaikum. Anda tidak bisa menjawab salam kami. Terjawab. Waalaikumsalam. Terima kasih. Boleh tahu nama Anda siapa? Buana. Anda menghuni tempat ini sudah lama. Bukan jaga tempat Jen. Menjaga untuk apa? Benar, Memang ada yang menyuruh Anda untuk menjaga tempat ini? Iya. Siapa itu? Kuburannya sama kenal sakti pengen kape. Saat kami mencoba mengorek informasi lebih dalam dari makhluk ini, tiba-tiba makhluk ini meminta sesaji kepada kami. Suguhan apa? Pengen walau rujak muni. Kenapa harus kami? Rusak muni. Sebenarnya kan kita teka baik-baik ya. Izin. Cuman pengen urus sejarah Syekh Maglung Sakti pun ku sapa. Terus apa hubungannya sampean bari? Ya, keterkaitan Anda pada Tak tahu mau bahwa kita harus Syekh Maglung sebenarnya ada hubungan. sosoknya sendiri aja. Anda bisa menjelaskan beliau seperti apa? Sosoknya seperti apa? Ciri-cirinya. Siapa? Syekh Maglung Syekh Sakti. Maglung. Syekh Maglung Sakti. Sosoknya ganteng. Selalu menjupai putih. Raya putih. Rambutnya waktu turun teka menik. Dawa. Wis meneng kene. Sedap. Ditukel deng sinuhun Gunung Jati. Terus menggunakan apa? Dipotongnya. Blek karo gunting, blek karo golok. Karo kene. Lalu rambutnya yang sudah dipotong itu kemana sekarang? Kupuraken ning Karang Getas. Mawa wong sejagat bana mancing-mancing meneh arep apa? Jawab sepisan maning. Lamun balik bongkan ke. Saya jangan ngancam-ngancam dikena. Ya. Jangan macam-macam apa wong-wong sejagat bana apa boleh ngancam. Ya Apa boleh panas nih ngaku karo dia belah. Tempat ini dulunya seperti apa? Bisa tidak menjawab itu? Tiba-tiba, Mau kemana? Sini aja. Ya,
Bos. Maju sih nanti ini. Apa maksudnya Anda menyerang saya? Mesti pakai warung, kon balik dibalik-balik. Diperingatkan mas yang ngerbai, ya bonggannya cewek. Apa? Hah? Aku beli nganggu nih uang sembarang uang. Aku nganggu nih uang kang beli bener nih gini. Wes balik. Hah? Balik. Kian ke tetangga teh. Mohon, Pak. Pohon pak. Satu mediator lain sudah tidak sadarkan diri. Tiba-tiba ada satu penonton yang sudah sepertinya dia kerasukan lagi dan membawa batu nisan dan sekarang menuju ke arah makam dari Syekh Magelung Sakti ini sendiri. Dia mulai berjalan ke arah makam Syekh Magelung Sakti. Siapa sebenarnya makhluk ini? Salam sinten? Sampean sampun lami ning reke. Kula atra. Dan gunung sembung gunung jati. Nah, sampean mriki dalam rangka pun apa? Dan kami kani Semarang. Nggih. Riki wenten huru-hara. Huru-hara pun apa? Kan buat wonten huru-hara. Nih kula datang mriki. Kami mencoba mencari informasi dari makhluk ini. Sejarah sinten niku Syekh Pangeran Magelung Sakti. Niku sebenarnya sinten lan saking Anda pundi? tahu siapa itu? Dados mekaten. Ulang Riki niku wenten kang kani Semarang. Taklukane Syekh Magelung Sakti Pangeran Soka. Ya, sebelumnya Kulang Riki boten badhe bedaraken sejarah Syekh Magelung. Ya teng Riki karomahe waliullah. Nah, karena di sini karomahnya waliullah. Sampun padem. Ya tradirante urusane weteng, urusane dunia. Wajar anak kang nyolong. Tapi genahi waliullah boten diurus. Genahi menungsa kang masih urip bagus. Silakan kembaran. Nah, si Syekh Magelung Sakti ku asli saking pundi? Saking Mesir. Mesir. Lalu kenapa dia bisa datang ke sini? Pripun? Dados sengene Nggih. Arifin Sam niku asli Magelung Sakti. Tiang bagi panglima panglima. Lantaran ke guru muter-muter sejagat buana boten saged wenten kang saged nyukur rambut teh. Syekh Sarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati pirang kabare pati dugi wonten waliullah saking sebrang dados jaluk pitulung ngeken bertuah mbahku Cirebon Pangeran Cakrabuana keken jemput teng dermaga. Niku saged dipotongnya teng pundi rambutnya? Sampune dugi mriki panggih sareng mbahku. Lalu Terus pripun? Teras Arifin Sam niku taken. Nggih. Syekh Sarif Hidayatullah niku teng pundi? Mbahku boten jawab. Nggih. Munengkas akan nang tiang beke nginget akan sampean sampun sholat duhur dereng. Dereng. Capek Arifin Sam. Dados dimedalaken pring. Mbahku ngerangkul Arifin Sam ngajak lebet teng jeroe pring.
Ternyata betul. Enten tajuk sholat duhur. Sesampunnya sholat duhur, nempe di Lalu kemanakan rambutnya beliau? Di dasar baku, terus dimakan-makan kotor. Nah, Arifin Samniku Teng baku tentang Sunan Gunung Jati kamu tahu? Teng baku. Oke, terus penasarannya perempuan? Penasaran karena saged nyukur rambutnya gampang cari mawon. Oke. Akhirnya baku medal langsung kesah peta rambutnya dikejar sarang Arifin Sam. Boten sanggup nandingi kekuatan yang baku. Koten. Nah, teng riki sengene kegiatannya apa mawon teng daerah niki seng? Apa gada santri nyebaraken Islam? Tawan padepokan. Leres, wonten padepokan kangge nyebaraken Islam. Ngajaraken apa mawon teng Caranya riki? seperti apa? Ngajaraken tauhid Allah. Matur suwun nggih atas Terima informasinya. kasih atas informasinya. Nggih, nggih. Iya. Mangga. Assalamualaikum. Cukup memberi informasi, makhluk ini pun pamit pergi. Saatnya Kang Ujang menyiapkan rekam pelukis kami yang akan coba menggambarkan sesuatu tentang tempat ini. Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Ya Kang, ini sudah ada satu lukisan yang berhasil divisualisasikan tadi ya Kang ya. Sebenarnya isi dari lukisan ini sendiri seperti apa Kang? Ya, saya di sini melihat ini mungkin pada zaman dulu Syekh Magelung Sakti di daerah sini ada sebuah padepokan. Di sini padepokan. Nah, dalam padepokan ini beliau mengajarkan berbagai macam ilmu. Di antaranya ilmu tauhid, ilmu hakikat, dan juga ilmu ada juga bela diri untuk kesehatan. Nah, dalam padepokan ini, di sini saya melihat ada sesosok ular yang melingkari padepokan ini. Ini saya melihat ular ini adalah mungkin dulu zamannya Syekh Magelung Sakti, ular ini adalah sesosok jin. Jin di mana jin ini ditaklukkan oleh beliau. Nah, ketika sudah ditaklukkan, nah di sini saya melihat ada satu mata. Mungkin ketika ini tarung dengan Syekh Magelung Sakti, ini sempat terkena senjata Syekh Magelung Sakti. Jadi matanya sempat tidak ada satu. Nah, ketika ini sudah tunduk terhadap Syekh Magelung Sakti, ini bertugas untuk menjaga tempat ini dan juga menjaga situs ini, menjaga makom ini dari orang-orang yang pengen merusak dan juga pengen tidak suka terhadap tempat ini. Satu-satunya peninggalan dari seorang wali yang harus kita jadikan panutan adalah ilmu yang bermanfaat. Peninggalan berupa benda hanya merupakan simbol bahwa para wali ini pernah hadir dan meninggalkan jejak serta ajarannya sebagai pengingat bagi kita, umat yang kelak akan melanjutkan syiar mereka.